Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di tema 5 yaitu cuaca, subtema 2 perubahan cuaca. Di sini sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita memulai pelajaran yaitu tema 5 tentang cuaca. Kemarin sudah dikerjakan yaitu pelajaran subtema 1. Sekarang kita membahas subtema 2 yaitu tentang perubahan cuaca. Apa yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Perubahan cuaca itu adalah keadaan udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Maksudnya di sini dalam waktu tertentu itu bisa saja pagi ini mendung, siang nanti bisa hujan, dan sorenya bisa cerah. Itu maksudnya dalam waktu tertentu, selalu berubah-ubah ya. Nah, sekarang selanjutnya, di sini ada gambar di sebelah kiri, tentunya kalian sudah tahu itu gambar pada saat upacara bendera. Mereka melaksanakan upacara bendera dalam cuaca yang cerah ya di sini. Kalau cuaca hujan tidak mungkin mereka melaksanakan upacara bendera. Berarti di sini dalam keadaan cerah. Setelah itu mereka masuk belajar dan setelah belajar mereka akan istirahat. Saat istirahat cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Di sini cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, nah ini kamu harus tahu. Saat cuaca cerah itu matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Nah, setelah itu cuaca berawan. Terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Jadi kalau cerah itu tadi matahari bersinar terang ya. Kalau berawan yaitu menutupi sinar matahari. Kalau ada awan menutupi sinar matahari itu namanya berawan ya. Terus cuaca mendung, pertanda akan segera turun hujan. Kalau cuaca mendung, langit akan berwarna kelabu. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa agak dingin. Titik-titik air turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Di sini perhatiannya anak-anak, pembelajaran 1-6 itu tidak semuanya ibu sajikan dalam video ini. Hanya garis besarnya saja ya. Nah kalau kalian belum paham baca saja di buku paket. Karena kalau ibu menjelaskan pelajaran 1 minggu, kalau untuk dibuat videonya lama. Jadi terpaksa ibu ambil garis besarnya saja. Sekarang yang berikut yaitu perbandingan ukuran potongan melon, lani, dan beni. Kalian bisa melihat di sana. Melon lani berukuran 1/8. 1 itu dari melon yang utuh, yang 8 itu dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Sekarang melon beni 1/6. 1 melon yang utuh 6 itu dari mana? Dari potongan melon yang dipotong 6 sama besar. Nah, bagian melon yang dipegang beni lebih besar daripada bagian melon yang dipegang lani. Betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8. Bagian melon milik Beni 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Beni. Nah, jadi kalau dia tanda kurang, nah, dia menghadap ini tanda kurang itu. Kalau yang di bawah ini bukan tanda kurang ini tanda lebih banyak. 1/6 lebih banyak dari 1/8. Tanda lebih banyak ini supaya kalian mudah, yang mana yang nilai pecahannya banyak dia menghadap yang banyak. Itu tandanya disebut lebih banyak.
Kalau seandainya 1/8 geser lagi ke kiri, 1/6 geser ke kanan, tetap dia menghadap angka yang banyak ya. Jadi anggaplah ini mulut, yang mana yang besar mulutnya selalu menerkam bilangan yang besar ya. Nah, di sini kenapa 1/6 dengan 1/8? Kok 1/6 lebih besar? Padahal itu kan besar angka 8 daripada angka 6. Iya, kalau bilangannya memang besar angka 8 bilangannya. Tapi nilainya itu yang menunjukkan 8 itu lebih kecil karena dia dibagi orang 8. Sedangkan 6 tadi cuma dibagi orang 6. Jadi kalau kita ingin membandingkan penyebut, kita pilih nilai yang kecil. Nilai yang kecil itu pecahannya besar. Nah, ini kita membandingkan penyebut ya. Kalau pembilangnya kan sudah sama, ngapain kita membandingkan pembilang, sudah sama, yang kita bandingkan penyebut. Semakin kecil penyebutnya, semakin besar nilai pecahannya. Ya ini tadi contohnya. Melon punya Beni dengan melon punya Lani. Besar melon punya Beni. Ya. Nah sekarang yang sebelah kiri lagi. Siti mendapat 3/8. Sedangkan Dayu mendapat 3/6. Kok kenapa? Di sini, oh ini salah tandanya ini. Terbalik. Ya. 3/8 itu, jadi punya ibu ini terbalik sayang ya. 3/8 ini kita bandingkan dengan 3/6, besar 3/6. Coba kamu lihat potongan melon punya Dayu dengan potongan melon punya Siti. Besar potongan melon punya Dayu. Karena Dayu cuma orang berenam saja. Ya, cuma orang berenam saja bagiannya. Sedangkan punya Siti orang 8 tadi, banyak ya. Jadi potongan melonnya adalah sedikit punya Siti. Jadi tandanya sini bukannya lebih besar tapi tandanya lebih kecil. 3/8 lebih kecil dari 3/6. Ya. Jadi tanda ini maaf ya sayang ya, tanda ini salah. Terbalik ini tandanya. Seharusnya tanda ini dia menghadap ke 3/6, bukan 3/8 ya. Ingat ya. Jadi ini maaf, ini salah ya. Jadi kalau kamu menulisnya di rumah ini dipaling saja menghadap ke 3/6. Sekarang yang berikutnya. Cuaca dan kehidupan manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Apa saja yang dijemur pada saat panas, pada saat cuaca cerah? Selain pakaian, kamu bisa menjemur kasur, menjemur ikan ya, menjemur padi. Nah, itu menjemur pakaian. Begitu pula dengan kerajinan kerupuk, bisa juga menjemur kerupuk ya pada saat cuaca cerah. Nah, saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Nah, karena mendung itu tandanya mau turun hujan ya. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Jadi di sini tadi ya, kalau hujan petani senang karena sawahnya berair, tidak lagi kekeringan ya. Tapi kita harus waspada karena kalau hujan terus berarti akan berdampak pada banjir ya. Sekarang selanjutnya di sini tentang pecahan lagi. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Ini kue coklat, ini kue vanila. Sama besarnya mereka berdua ini. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut.
Satu kue coklat dipotong jadi 2, berarti nilainya 1/2, 1/2 atau 1/2. Dari mana dapat 1? Dari kue coklat yang utuh. Dari mana dapat 2? Dari potongan kue yang dipotong menjadi 2 tadi. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Kalau dia 3 bagian berarti dia 1/3. 1 dari kue yang utuh, 3 ini dari kue yang dipotong menjadi 3. Maka disebut 1/3 atau 1/3. Nah, di sini sekarang bandingkan potongan kue tersebut, manakah lebih besar, manakah yang lebih kecil. Berilah tanda lebih besar ini atau berilah tanda lebih kecil di tempat yang telah tersedia. Sekarang kita bandingkan. Kita membandingkan penyebut ya. Lihat. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Di sini kita membandingkan penyebut. Pembilangnya sudah sama, penyebutnya yang beda. Kalau ingin memilih, kalau ingin memberi tanda, kalau seperti ini tandanya adalah, 2 kita bandingkan penyebut 2 dan 3. Yang mana yang besar? Kalau lambangnya besar 3, ya. Tapi kalau kita membuat perbandingan di sini antara kue coklat dan kue vanila, tentulah besar 2. Kenapa besar 2? Karena kue coklat ini cuma dibagi orang berdua, sedangkan kue vanila tadi dibagi orang bertiga, ya jelas besar 2. Jadi di sini 1/2 lebih besar dari 1/3 atau 1/2 lebih dari 1/3. Jadi kalau membandingkan penyebut itu kita cari nilai penyebut yang kecil karena pecahannya besar. Ya anak-anak ya, jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Ini baru membandingkan penyebut. Nanti kita membandingkan pembilang. 1 ini disebut pembilang, 2 dan 3 ini disebut penyebut. Semakin kecil penyebutnya, maka nilai pecahannya besar. Nah, di sini tuliskan informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan tersebut. Cuaca cerah, kegiatannya apa? Menjemur pakaian, menjemur kerupuk, menjemur ikan, menjemur kasur, menjemur padi. Ya. Saat berawan, anak-anak bermain di halaman atau di lapangan. Apa kegiatannya? Bisa bermain sepak bola, bisa bermain sepeda, bisa bermain layang-layang, ya. Nah, terus mendung. Kalau mendung berarti anak-anak hanya bisa bermain di teras rumah dan cepat-cepatlah mengangkat jemuran karena mendung itu tandanya hari mau hujan. Hujan. Di sini hujan membuat petani senang. Kegiatannya petani menanam padi. Kenapa petani senang? Karena sawahnya berair. Kalau sawahnya kering, padinya akan mati. Dan kalau hujan kegiatannya adalah bermainnya di dalam rumah. Dan kita harus waspada. Karena kalau terlalu banyak turun hujan mengakibatkan banjir. Sekarang di sini dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara panas siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin, keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Nah, jadi harus tahu. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah perubahan cuaca yang sangat cepat. Kalau dibalik ya, kalau dibalik. Nah, jadi perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Kita balik lagi, cuaca ekstrim adalah perubahan cuaca yang sangat cepat. Nah, apa yang menimbulkan penyakit pada saat cuaca ekstrim itu? 1, flu. 2, mimisan. 3, sesak napas. Bagaimana cara kita mencegahnya?
Kita menjaga kebugaran tubuh dengan cara berolahraga. Hindari kontak langsung sinar matahari, gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Gunakan masker. Dari dulu aja sudah disuruh orang menggunakan masker karena di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, jadi sebelum ada COVID kita sudah dianjurkan menggunakan masker. Apalagi sekarang musim COVID, jangan lepas dari masker kalau berjalan kemana-mana ya. Nah, sekarang di sini pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak ya. Hujan dapat membuat alergi kian parah. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Itu ya. Ini lagi perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Nah, akibat perubahan cuaca tadi ya. Nah, di sini akan meningkat kenaikan jumlah pasien. Di mana akan meningkatnya? Coba kita lihat di sini. Nah, hari ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit apakah itu? Yaitu penyakit infeksi saluran pernapasan akut, disingkat ISPA. I-nya nih infeksi, S-nya nih saluran, P-nya nih pernapasan, A-nya nih akut, dan diare. Biasanya kalau habis banjir, keluarlah penyakit yang 2 ini, yaitu ISPA dan diare. Nah, penyakit ini sejak dulu sudah ada, sejak zaman nenek moyang kita sudah ada penyakit ini. Tapi sekarang tambah parah lagi. Begitu ada penyakit yang baru yaitu COVID-19. Kenapa dibilang COVID-19? Karena itu terjadinya pada tahun 2019 ya. Jadi hampir mirip dengan penyakit ISPA ini karena yang diserangnya adalah saluran pernapasan. Jadi dari sekarang berhati-hatilah, harus pakai masker, makanan yang bergizi, harus minum vitamin, dan jangan meminum air yang belum direbus karena itu bisa menimbulkan penyakit diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Nah, di sini ada lagi, amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak berikut. Nah, ini 1 masih utuh. Nah, sekarang yang 1 diarsir yang setengah bagian menjadi 1/2. Lalu yang 1 tadi diarsir 1/4-nya saja, berarti yang setengah dibagi 2 1/4. Lalu yang 1/4-nya dibagi 2 menjadi 1/8. Nah, sekarang di sini 1/2 kita bandingkan dengan 2/2. Kenapa dia menghadap ke 2/2? Karena 1/2 dengan 2/2 penyebutnya sama. Lalu kita bandingkan pembilangnya saja. 1 dengan 2 jelas besar 2. Maka setengah lebih kecil dari 2/2. Nah, 1/4 dengan 2/4 penyebutnya sama. Tadi kita membandingkan penyebut lah, sekarang enggak lagi kita membandingkan pembilang. Kalau membandingkan pembilang yang mana nilainya besar, itulah nilainya yang banyak. Ya, yang mana bilangannya besar maka pecahannya banyak. Ini contohnya 1/8 dengan 3/8 ya jelas banyak 3. 1 dan 3 banyak 3, berarti 1/8 lebih kecil dari 3/8. Kalau yang tadi kebalikannya, kalau yang tadi penyebutnya yang dibanding, kalau ini pembilangnya yang dibanding. Kebalikannya, yang tadi kita pilih yang kecil, yang sekarang kita pilih yang besar nilainya ya.
Nah ini, berilah tanda S jika salah, jika jawabannya salah. Berilah tanda B jika jawabannya benar. 2/8 dengan 4/8, lalu tandanya di sini lebih kecil. Nah, kita ini membandingkan penyebut, pembilangnya sama, 22. Penyebutnya beda, 8 dan 4. Tadi di contoh tadi, kalau dia 2 dan 4 berarti yang kita pilih penyebut yang kecil. Nilainya banyak. Berarti yang ini adalah benar atau betul. Kenapa betul? 2/8 lebih kecil dari 2/4. Sekarang yang nomor 2. 1/6 lebih besar dari 1/3. Yang ini salah. Kenapa dia menghadap ke 6 sedangkan yang besar 3? Nah berarti dia harus menghadap ke angka 1/3. Jangan menghadap ke 1/6. Ini kecil ini. Ini tanda lebih besar, ini salah. Boleh di sini tuh tanda yang ini dipakai. Ya. Nah, sekarang nomor 3. 3/4 dengan 1/4 penyebutnya sama. Lalu kita membandingkan pembilangnya. Kalau membandingkan pembilang yang mana yang angkanya lebih besar, itulah pecahannya yang lebih besar. Nilai pecahannya besar. Ini yang ini benar ya. Ini tadi yang ini benar. Kalau yang ini salah. Yang nomor 3 benar. Nomor 4 juga benar karena dia menghadap ke 5/8. Ini lagi contohnya 1/4 dibandingkan dengan 2/4, ya jelas besar 2/4. Yang ini besar 3/4. Ini lihat saja kalungnya ini. Besar punya Udin daripada punya Siti, besar punya Beni daripada punya Siti ya. Nah, Ibu cukupkan dulu penjelasan sampai di situ. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kalau ada yang belum paham, lihat saja di buku paket. Di sini Ibu menekankan cuma matematikanya saja. Kalau PKN dan SBK dan bahasa itu hanya sekilas saja ya. Nah, matematika yang Ibu tekankan di sini. Kalau masalah PKN tadi di dalam buku paket itu hanya menyebut tentang kerjasama. Kerjasama itu penting untuk memudahkan kita supaya pekerjaan cepat selesai dan pekerjaannya ringan. Terus apa pentingnya dengan mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Karena untuk menciptakan kerukunan. Itu saja ya penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.